Jangan sembarangan menato tubuh. Apalagi kalau masih muda. Pacar Kiki adalah tukang tato. Hari ini, ia memilih gambar mawar. Jarum tato menari di atas kulit putihnya. Pacar Kiki, Lin menatapnya penuh cinta. Tiba-tiba, ia meletakkan jarum tato. Lalu mengambil cutter, dan mengiris jempolnya hingga berdarah. Lin menempelkan darahnya di mawar itu. Aku akan bersamamu selamanya. Kiki menatapnya dengan penuh perasaan. Akhirnya, tato mawar berdarah selesai. Mereka berdua membuat tato pasangan. Dan bersumpah akan bersama selamanya. Dua sejoli di mabuk cinta ini bersumpah. Selamanya tidak akan menghapus tato itu. Lalu, Kiki memutuskan Lin karena ia miskin. Saat Lin datang mencarinya, Kiki malah menghinanya. Kata-kata Kiki yang pedas membuat Lin minder. Lin tidak bisa mengambil kembali hati Kiki. Malamnya ia naik ke atap gedung. Dan menelepon Kiki terakhir kalinya. Lin yang bucin ini lompat dari gedung. Kiki yang sedang telepon juga melihatnya. Lin tewas seketika. Kiki panik. 2 tahun kemudian, Kiki sudah melupakan Lin. Dan punya pacar baru. Pria itu kaya dan tampan. Semuanya terlihat baik dan indah. Tapi, sebuah masalah datang. Pria ini mengenalkan Kiki ke orang tuanya. Saat membuka jaketnya, mereka melihat tato di lengan Kiki. Mereka tak bicara apapun, tapi keberatan dalam hati. Selesai makan, pria ini menegur Kiki. Ia berharap Kiki menghapus tatonya. Mereka bertengkar. Pria ini mengira Kiki masih mencintai Lin. Kiki menyenggol bahunya dan pergi. Pria ini melihat lengan bajunya sobek. Malamnya, Kiki melihat tatonya. Ia ingin menghapusnya. Saat itu, pacarnya juga datang. Ia membawa seikat mawar dan membujuk Kiki. Melihatnya, Kiki luluh. Ia juga memutuskan untuk menghapus tatonya. Saat mereka berpelukan, tangan pria ini tergores hingga berdarah. Hari ini, Kiki datang ke toko tato. Saat suster mensterilkan lengannya, dokter menyiapkan suntikan. Tiba-tiba lengan Kiki mulai berdarah. Darahnya mengucur deras, hingga menetes ke spray. Sulur mawarnya bertambah panjang. Sesampainya di rumah, Kiki kaget. Kiki berteriak memohon supaya Lin memaafkannya. Ia frustrasi. Saat itu, bel berbunyi. Ia minta bantuan ke sahabatnya. Sekarang, tatonya bertambah banyak. Dan masih terus tumbuh. Paman sahabatnya adalah orang pintar. Mereka memutuskan untuk ke sana. Sesampainya di rumah paman sahabat Kiki, mereka berdua ingin minta bantuan. Tapi paman itu sudah tahu siapa Kiki. Kiki kesakitan dan jatuh ke lantai. Lengannya mengucurkan banyak darah. Di rumah, Kiki berendam untuk menenangkan diri. Ia menggosok tatonya hingga kulitnya lecet. Tapi, tatonya tidak terhapus. Kiki telah memeriksakan diri ke 10 dokter. Malamnya, ada yang mengikuti Kiki pulang ke rumah. Ternyata, itu pacarnya. Kiki cemas karena tatonya bertambah banyak. Saat memeluk Kiki, dada pria itu tergores. Ia menggulung lengan baju Kiki dan marah. Dan mengira Kiki menambah tatonya. Tapi, tangan pria itu tergores lagi. Lalu muncul sulur mawar yang mencekiknya. Ia jatuh dan tewas. Kenapa? Setelahnya, kisah Kiki menjadi terkenal. Tubuhnya kini dipenuhi tato sulur mawar. Dokter menggunakan teknologi tercanggih, tapi hasilnya nihil. Kini Kiki sudah berumur 50 tahun. Ia tetap menyendiri hingga tua.
Pesan dari cerita ini adalah, kata-katamu harus bisa dipegang dan janji tidak boleh diingkari. Tanpa sadar, Kiki lah yang menggali lubang kuburnya sendiri. Jadi orang jangan terlalu mata duitan. Yang penting pasanganmu mencintaimu dan giat bekerja. Aku Kaki Minyak, terima kasih dan sampai jumpa.